Oke, jadi webinar kali ini kita akan sharing ya, cari dan dapat kerja dalam 30 hari dengan job search framework dan tools karir AI. Dan saya juga akan share beberapa hal mengenai data dan statistik tentang pencarian kerja begitu ya. Sebelum mulai boleh tanya dulu teman-teman di sini, kebanyakan sekarang sudah berpengalaman atau masih fresh grad. Kalau fresh graduate boleh ketik 0 di chat, atau kalau sudah pengalaman boleh tulis tahunnya. Misalkan pengalaman 3 tahun ketik 3 gitu ya. Kalau setahun ketik 1. Oke, Hikmah 0 ya, masih fresh graduate. Yang lain? Oke, Mutia juga masih fresh graduate, Rifki juga masih fresh graduate. Oke, yang lain? Fresh graduate kebanyakan ya. Yang oke. Oke, jadi kebanyakan masih fresh graduate ya, nggak apa-apa. Kita lihat ya, ternyata fresh graduate juga bisa dapat pekerjaan dengan yang cocok ya. Oh, ini ada yang masih mahasiswa dah, nggak apa-apa. Oke, jadi kenalan dulu ya. Saya perkenalkan, sama nama saya Adi Wisnu Suandaru, saya co-founder Karir AI. Saya sudah coding sejak usia 8 tahun ya. Memang hobi dari kecil. Kemudian sejak tahun 2004 sampai 2013 menjadi konsultan IT. Dan saat ini CEO dan owner di tech company PT Inovasi Putra Nusantara. Jadi Karir.ai ini adalah salah satu karya dari si PT Inovasi Nusantara bersama salah satu partner kita ya, namanya Talentika, yang nanti mungkin juga teman-teman akan bisa ikut menggunakan ya. Ini klien kita ya, kita sudah banyak menghasilkan banyak aplikasi. Jadi Karir ini hanya salah satu saja yang terbaru gitu. Saya juga seorang karir coach. Sudah cukup lama saya berkecimpung di dunia coaching. Saya belajar NLP pertama kali tahun 2010 dan juga menjadi coaching beberapa tech startup binaan Kementerian Perindustrian dan Dikti sejak 2017. Ini juga aktivitas saya ya, sudah cukup lama di dunia coaching. Nah, jadi kalau kita bicara tentang karir ya, karir itu seperti sebuah perjalanan gitu ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman masih fresh graduate, jadi ini awal dari perjalanan teman-teman untuk melalui perjalanan menemukan karir gitu ya. Jadi karir ini sebuah perjalanan. Jadi kalau kita bicara perjalanan itu minimal tuh ada 3 hal ya. Ada 3 hal ketika kita bicara sebuah perjalanan. Pertama adalah tujuan ya. Tujuannya mau kemana gitu. Apakah mau, misalkan kita sekarang lagi di Bandung, tujuannya mau kemana? Mau ke Jogja, mau ke Bali, ke Surabaya gitu ya. Dan ada jalur. Ini mau lewat mana gitu ya. Kita bisa ke Bali lewat Surabaya gitu ya. Kita juga sebenarnya bisa ke Bali lewat Singapura dulu gitu ya. Jadi muter gitu ya, ke atas dulu ke Singapura baru ke Bali. Bisa seperti itu juga gitu. Dan juga yang perlu kita lihat dan kita pertimbangkan adalah perbekalan yang kita miliki gitu ya. Kita bisa pergi, kira-kira cukup nggak ongkos 100.000 pergi ke Bali gitu. Nggak cukup ya. Mungkin tergantung juga sih, kalau nebeng mungkin bisa ya. Jadi ini 3 hal yang minimal harus kita pertimbangkan kalau kita hendak melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Nah, ini alur pencarian kerja yang sudah sering dilakukan oleh 90% pencari kerja itu seperti ini. Pertama buat CV ya. Buat CV, di sini saya rasa sudah punya CV semua ya. Kalau misalkan belum, nanti kita punya tools untuk bikin CV ya. Nah, biasanya kebanyakan orang ketika mau cari kerja itu bikin CV dulu begitu ya. Bikin CV dulu, kemudian setelah CV-nya selesai, kemudian cari loker gitu, cari lowongan kerja. Dan kemudian mengirim lamaran berdasarkan loker yang disediakan tersebut gitu ya. Dan biasanya kirim lamaran itu kalau ada lowongan dibuka saja. Kalau ada lowongan dibuka saja dan merasa ada yang sesuai dengan loker yang cocok gitu ya. Dan ini pun merasa begitu ya. Pakai feeling, banyak feelingnya juga gitu. Kemudian setelah itu
biasanya nggak langsung dapat dipanggil ya. Biasanya rata-rata mungkin beda-beda tergantung kecocokan dan banyak hal begitu ya. Rata-rata secara statistik itu orang mengirimkan lamaran 10 sampai 30 kali per bulan ya secara statistiknya. Yang kurang juga banyak, hanya mengirimkan 1 atau 2 per bulan gitu ya, dan setelah itu menunggu-nunggu kenapa ini nggak dipanggil-panggil gitu, padahal dia hanya mengirimkan 1 atau 2 saja gitu. Nanti kita akan lihat ya statistiknya seperti apa. Nah, kemudian dari sekian lamaran yang dikirim, ada yang mungkin sekian persennya begitu ya, sekian persennya dipanggil interview. Nah, ini flow-nya yang umum seperti itu begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bekerja, mungkin masih pada tahap ini begitu ya, masih mencari. Nah, kita akan melihat kira-kira best practice-nya itu seperti apa sih, yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam ya, saya ingin sharing sebuah hasil riset tentang cara mendapatkan pekerjaan. Jadi, riset ini dilakukan secara statistik gitu ya. Jadi dilakukan kepada 25.000 responden, dan respondennya ini adalah para recruiters gitu ya, recruiter. Dilakukan ke 5.000 headhunters dan 20.000 decision makers. Jadi decision makers ini adalah orang-orang yang menentukan apakah seseorang itu akan di-hire atau tidak gitu ya. HRD itu biasanya mendapatkan pesanan dari misalkan manajer accounting. Misalkan manajer accounting butuh 1 atau 2 orang akuntan. Dia akan bilang ke HRD, HRD tolong carikan saya akuntan gitu ya. Nah, biasanya si HRD akan buka lowongan, misalkan ada 10 orang, si HRD itu biasanya akan melakukan filtering awal saja. Nanti misalkan dari 10 itu terpilih 5, nanti 5-nya dikasihin sama si manajer accounting-nya. Nanti si manajer accounting-nya yang akan memilih, yang akan melakukan interview gitu ya. Nah, jadi riset ini dilakukan ke 5.000 headhunter. Jadi headhunter ini sebuah profesi yang memang kerjaannya mencari orang-orang untuk di-hire gitu ya. Jadi headhunter ini istilah, biasanya headhunter ini mencari para para apa? Para pekerja yang sudah berpengalaman ya biasanya. Nah, ini kita lihat ya statistik. Jadi statistiknya ini dilakukan mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ke belakang ya. Nah, ini ada 3 metode orang mencari dan mendapatkan pekerjaan. Jadi yang pertama ada istilah speculative introduction. Ini bahasa Inggris ya. Intinya itu dia mencoba secara aktif. Nanti kita akan belajar melamar aktif gitu ya. Speculative introduction itu melamar aktif tanpa menunggu lowongan, dia ngelamar gitu. Yang kedua adalah networking. Jadi networking ini berdasarkan pertemanan. Misalkan ada seorang yang tahu ada lowongan di perusahaannya tempat dia bekerja, kemudian dia memberitahu keponakannya yang misalkan cocok gitu, dipikirkan cocok, kemudian dia memberitahu. Nah, itu networking gitu ya, berdasarkan atau teman-temannya merekomendasikan si ini untuk masuk dan seterusnya. Kemudian juga yang ketiga melalui rekrutmen firm, jadi perusahaan rekrutmen gitu ya, perusahaan rekrutmen. Yang ketiga adalah job ads atau job portal. Ini yang paling banyak ya, paling common dan paling banyak digunakan orang untuk mencari pekerjaan adalah dari job portal. Job portal ini kayak misalkan LinkedIn ya, kemudian Jobstreet, kemudian Glints gitu. Nah, ini kalau kita lihat statistiknya sebetulnya ini kita lihat rata-ratanya saja ya sebetulnya. Yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang itu job portal ya. Itu hanya 10% tingkat kesuksesannya. Gitu. Yang kedua kedua tertinggi gitu ya adalah rekrutmen firm melalui perusahaan rekrutmen. Yang ketiga melalui networking, melalui pertemanan. Dan yang kelima, nah ini yang akan kita bahas lebih dalam ya di sesi ini adalah speculative introduction. Jadi mungkin teman-teman di sini yang pernah melakukan mencoba melamar pekerjaan ya, biasanya yang paling sering dilakukan itu ini melihat ada lowongan nggak gitu. Bisa melihat di berbagai portal atau di sosial media gitu ya. Ini ada nggak lowongan yang lagi dibuka. Nah, sebetulnya dan kebanyakan orang itu hanya melihat fokus ke satu channel saja gitu ya. Ini kalau kita anggap ini channel untuk mendapatkan pekerjaan itu hanya satu saja. Ini kebanyakan orang hanya fokus di sini. Padahal dia lupa sebetulnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu ada di 3 channel yang lainnya yang mungkin
jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang tuh hanya mengandalkan satu channel saja gitu. Padahal sebetulnya ada banyak channel lain. Nah, kita akan membahas yang secara statistik dia memiliki probabilitas paling besar ya, yaitu melamar aktif ya ini kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya juga kan membagikan ya suatu framework. Framework ini istilah di dunia programming ya, pengembangan aplikasi. Jadi framework ini adalah suatu apa ya, semacam apa kumpulan perintah-perintah yang dibikin gitu ya berdasarkan hal-hal yang sudah sering digunakan gitu. Nah, jadi intinya sebetulnya ada empat hal ketika kita ingin mencari pekerjaan. Pertama adalah kita harus tahu dulu kita ini kuatnya di mana, sukanya apa, dan keterbatasan kita itu apa gitu. Istilahnya self discovery. Kemudian yang kedua adalah personal branding. Jadi personal branding ini adalah kita dikenal sama orang itu bisanya apa, jagonya apa gitu ya. Ini ada dua hal fondasi, dan dari dua hal ini sebetulnya kita bisa mengirimkan lamaran setelah kita memiliki dua fondasi kuat ini gitu ya. Kita tahu kekuatan kita dan kita membuat, jadi personal branding ini bisa kita rancang ya, bisa kita rancang sedemikian rupa untuk kita ingin dikenal sebagai apa gitu. Nah, selanjutnya ketika dua hal ini sudah clear gitu ya, baru kita bisa melakukan mengirim lamaran gitu ya, kirim lamaran. Kirim lamaran ini ada banyak metodenya seperti tadi dijelaskan ada 4 channel. Kebanyakan orang itu hanya fokus ke satu channel saja. Nah, nanti baru ketika kita mengirimkan banyak lamaran begitu ya, mungkin sekian persennya berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang untuk mendapatkan satu interview ada yang perlu mengirimkan 10 lamaran, ada yang mungkin hanya cukup mengirimkan 2 atau 3 lamaran pun langsung dipanggil interview. Itu berbeda-beda ya setiap orang, tergantung banyak hal. Nah, biasanya nih sebelum kita lanjut itu harus melakukan evaluasi nih. Misalkan kita sudah kirim kita katakan 30 lamaran tapi nggak ada yang dipanggil gitu ya. Kita harus melakukan evaluasi, ini salahnya di mana sih gitu. Jangan-jangan saya melamar posisi yang memang nggak cocok gitu ya, tidak cocok dengan kebutuhan di market gitu. Nah, kita bisa melakukan evaluasi gitu ya. Dan dan ini sebetulnya nanti kita akan melihat apa itu side job ya, ketika misal side job itu pekerjaan sampingan ya yang memang dari sisi minat atau passion kita tidak terlalu suka sebetulnya, tapi karena misalkan satu dan lain hal kita butuh pekerjaan, kita ambil pekerjaan tersebut gitu. Walaupun sebetulnya dari segi passion itu sebenarnya bukan dream job kita gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa kita ambil sambil kita melakukan up atau reskill ya. Di reskill ini kita belajar kembali, menambah ilmu, menambah pengetahuan supaya nanti kita bisa mencapai pekerjaan yang kita impikan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya job search framework ini seperti ini ya, cukup sederhana sebetulnya. Namun memang pengalaman setiap orang itu berbeda ya. Mulai dari self discovery-nya, kadang-kadang orang masih stuck dulu di self discovery ini, saya mau jadi apa ya, masih kebingungan gitu ya. Kemudian dari segi personal branding-nya juga masih belum terlalu kuat dan seterusnya. Nah, ini kita sharing ya. Jadi dari job framework tersebut kita akan melihat sebenarnya best practice-nya itu ketika mau mencari dan mendapatkan pekerjaan itu seperti apa. Jadi pertama nih, kita harus clear dulu kita ini mau jadi apa gitu. Jadi kita harus tentukan dulu pilihan karir kita ini apa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya pilihan karir, jadi pilihan itu kan bisa banyak ya, nggak cuma satu. Katakan kita punya 3 alternatif pilihan, kita lakukan selanjutnya tuh melakukan namanya match score. Jadi match score itu kecocokan ya, nanti kita bahas secara lebih detail ya. Intinya match score itu kita cek sebetulnya dari 3 alternatif tersebut dibandingkan kebutuhan di market gitu ya, kebutuhan di dunia kerja di luar sana, profil saya saat ini itu cocoknya ke yang mana gitu. Jadi ini adalah sebuah proses kita mencocokkan kondisi kita saat ini gitu ya terhadap pekerjaan yang ingin kita dapatkan berdasarkan hasil penentuan
di langkah pertama ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan evaluasi nih, sebetulnya saya sudah cocok belum untuk pekerjaan atau pilihan karir yang sudah saya tentukan. Kalau misalkan belum, kira-kira saya harus melakukan apa nih gitu. Bisa reskill, ya reskill itu berpindah ya. Misalkan tadinya saya ingin menjadi seorang katakan programmer, tapi ternyata skill saya di dunia kerja itu masih jauh. Tapi saya tuh bisa jago menulis misalkan. Nah, itu bisa reskill. Jadi kita fokus ke hal lain yang mungkin lebih cocok untuk kita saat ini gitu ya. Dibandingkan katakan mau fokus jadi programmer masih perlu waktu 2-3 tahun untuk belajar. Kita bisa melakukan reskill. Jadi pindah gitu ya, pindah jalur karir. Itu reskill. Kalau upskill itu gimana caranya, misalkan saya sudah punya dasar programming, saya bisa jadi lebih jago, itu namanya upskill. Nah, ketika kita sudah dapat skor yang cocok ya, ini di angka 80, nah kita bisa fokus ke sini gitu. Jadi kita mulai membuat CV yang sesuai dengan pilihan karir dan hasil match score dan melakukan personal branding gitu. Nah, jadi setelah ini baru melamar gitu, baru melamar aktif. Nanti kita akan bahas juga melamar aktif itu seperti apa secara detail. Nah, baru nanti Mas akan mendapatkan interview gitu ya. Nah, jadi ini agak berbeda dengan cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang ya tadi kita lihat ya. Jadi kebanyakan itu mulai dari sini dulu. Gitu. Mulai dari bikin CV langsung loncat ke melamar. Jadi merupakan dua langkah yang sebetulnya ini sangat penting sekali dilakukan sebelum kita membuat CV gitu ya. Jadi biasanya orang langsung loncat ke sini tanpa tahu dulu ini dan ini gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi kita masuk ke personal discovery sekarang. Ini mungkin cocok nih buat teman-teman yang masih fresh graduate ya. Tapi kadang-kadang personal discovery juga ini relevan juga untuk orang-orang yang memang sudah cukup lama di pekerjaan ya. Jadi katanya orang itu secara statistik ya akan melewati 3 fase. Orang itu merenung. Jadi di awal ketika dia mau masuk dunia kerja, itu merenung saya mau jadi apa ya, kira-kira skill saat ini yang saya miliki itu bisa bisa masuk ke industri apa. Itu biasanya di awal di usia 20 tahun sekian gitu, 20-an. Yang kedua adalah usia 30-40. Itu mulai kan dia sudah punya experience-nya 10-15 tahun gitu. Dia mulai merenung lagi. Kira-kira saya ini sebetulnya biasanya yang terbesit itu ini kerja saya kok begini-gini aja gitu. Kira-kira ada nggak hal lain yang bisa saya lakukan? Itu yang kedua. Yang ketiga itu di usia pensiun ya, di usia 50-60 tahun. Itu ketika biasanya pasca karir ya, di orang sudah masuk ke masa pensiun, dia tuh kan mulai mencari lagi, saya sudah selesai nih, saya sudah pensiun. Kira-kira di masa pensiun ini saya mau ngapain gitu. Jadi personal discovery ini sebetulnya proses ya, seperti tadi kita lihat bahwa sebetulnya karir itu sebagai journey gitu ya. Jadi ya terus proses yang terus berjalan. Nah, jadi ini mungkin buat teman-teman ya yang masih fresh, itu mesti clear dulu. Kalau teman-teman ditanya, mau jadi apa sih gitu ya. Kalau teman-teman belum bisa jawab dalam 3 detik, itu berarti teman-teman masih belum tahu gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, bisa menjawab dalam waktu 3 detik, gak pakai mikir lagi gitu. Dan ini harus jelas dan spesifik nih. Contohnya, digital marketer, data scientist, instrumen dan control engineer, geologis, akuntan, dan lain-lain gitu. Jadi harus bisa menjelaskan secara spesifik mau jadi apa gitu. Nah, ini mau jadi apa juga sebetulnya tidak harus melulu sesuai dengan pendidikan ya. Karena memang faktanya di dunia kerja itu ada mungkin ini sudah jadi rahasia umum ya. Jadi institut perbankan gitu ya. IPB mungkin teman-teman, Institut Pertanian Bogor itu banyak sekali lulusannya yang masuk ke dunia perbankan, sehingga istilahnya IPB itu dianggap di jobnya begitu Institut Perbankan Bogor, padahal maksudnya Institut Pertanian. Kenapa? Karena yaitu tadi banyak lulusan pertanian yang akhirnya loncat ke dunia perbankan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kalau belum tahu gimana, apalagi teman-teman yang fresh graduate gitu ya. Ya, tugas pertama adalah cari tahu kita ini sekarang bisanya apa dan mau jadi apa gitu. Ini tugas pertama gitu. Ini sangat penting banget bagi teman-teman yang mau meniti dunia karir gitu. Nah, jadi ada
beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengetahui kekuatan dan batasan diri. Jadi ada dua hal ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan atau dua kategori aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengenali kekuatan diri. Pertama adalah menggunakan referensi eksternal. Ini kita bisa pakai ini ya. Jadi kita bisa pakai tes psikotes. Jadi kita menggunakan ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi ini adalah basis ilmu yang sudah sangat tua ya, sudah panjang sekali umurnya, sudah ratusan tahun, yang mempelajari behavior perilaku manusia. Kita bisa menggunakan tools psikotes ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah tes minat. Nah, ini juga sama sebetulnya bagian dari psikotes, cuman ini lebih spesifik. Jadi ada satu alat tes ya di dunia psikologi itu namanya RIASEC ya, RIASEC. Ini dibikin sama seorang psikolog namanya John Holland. Ini sudah menjadi standar tes minat gitu ya, tes minat untuk mengetahui kita ini minatnya di dunia apa di karir apa gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa nanya sama orang dekat atau sahabat kita gitu atau orang tua atau adik atau kakak. Nanyanya adalah lebih ke skill saya gitu. Menurut mereka, saya ini jago bikin apa, ngerjain apa, apakah jago melobi gitu ya, apakah jago misalkan ngulik alat elektronik, ngulik Lego, apapun itu gitu ya. Biasanya mereka tahu. Gitu. Itu menjadi clue ya. Jadi hal-hal ini adalah clue, petunjuk gitu ya, petunjuk tentang kekuatan dan batasan diri kita apa gitu. Nah, ini tools referensi atau eksternal, dan yang kita bisa lakukan juga itu adalah melakukan refleksi ya, melakukan refleksi. Ini contoh nih, teman-teman biasanya melakukan aktivitas waktu luangnya apa? Apakah ketika punya waktu luang itu lebih senang bersosialisasi, senang ketemu teman-teman gitu, misalnya lagi ada waktu luang lebih senangnya misalkan ketemu teman gitu ya, berkunjung ke teman, atau lebih senang depan komputer bikin coding gitu ya, atau lebih senang ngoprek Lego. Itu menjadi clue juga, itu harus kita catat. Coba kita catat, kita lihat sebetulnya saya tuh senangnya apa sih gitu ya. Ini akan bisa menjadi clue juga nantinya. Selanjutnya adalah tren belanja. Jadi kalau kita punya uang ya, itu uangnya dibelanjain apa? Ini terlepas dari untuk yang exclude hal konsumsi untuk kebutuhan pribadi. Misalkan kita punya uang itu dibeliinnya buat apa? Misalkan beli buku, bukunya buku-buku tentang apa gitu. Buku tentang masak, buku tentang programming, tentang self development, tentang psikologi gitu ya. Kita lihat uang kita tuh dibelanjain buat apa sih gitu ya. Dan yang terakhir itu passion atau hobi kita itu apa gitu. Ini juga bisa menjadi clue ya tentang kekuatan dan batasan diri kita. Nah, ini 6 hal yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menemukan clue ya. Ini kita masih clue dulu saja. Nah, selanjutnya nih di Karir AI, jadi Karir ini sebuah aplikasi ya teman-teman. Sebuah aplikasi yang teman-teman bisa join juga. Joinnya gratis, freemium ya. Jadi ada fitur yang gratisnya, ada fitur yang berbayarnya. Nah, jangan khawatir. Nih di akhir sesi saya akan bagi-bagi voucher free kredit nih buat teman-teman untuk menggunakan fitur-fitur premium Karir AI gitu ya. Nah, jadi fitur yang mau saya ceritakan ya, pertama adalah fitur Job Recommender. Jadi Job Recommender ini adalah fitur berbasis teknologi AI. Sekarang lagi ini ya, lagi tren. Mungkin teman-teman sempat ngelihat chat GPT ya. Chat GPT ini sebuah teknologi terkini yang bisa ngechat, padahal dia robot tapi gaya ngomongnya udah kayak manusia gitu ya. Nah, ini juga sebuah teknologi AI ya yang bisa melihat bisa memberikan rekomendasi gitu ya, karir teman-teman yang cocok itu apa secara lebih holistik, karena dia tidak hanya melihat dari segi satu hal tapi dari banyak aspek gitu ya. Pertama adalah psikotes gitu. Nah, jadi di Karir AI kita bekerja sama perusahaan namanya Talentika ya. Kita berkolaborasi. Di si Talentika ini dia sudah 6 tahun membuat sebuah aplikasi psikotes, khusus psikotes ya, dan psikotesnya sudah digunakan di 130 perusahaan dan sudah digunakan oleh 300.000 orang untuk proses seleksi karyawan ataupun promosi jabatan di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi yang bikin ini adalah para psikolog-psikolog dan programmer. Mereka duduk bekerja di sebuah perusahaan namanya yaitu Talentika tadi. Mereka bikin tools psikologi gitu. Nah, kemudian jadi nanti teman bisa mengerjakan psikotes ini gitu ya.
Kemudian juga bisa mengerjakan tes minat bakat, tes minat gitu ya, untuk mengetahui minatnya apa. Ini nanti outputnya akan ada 3 kode gitu ya, 3 kode minat. Dan nanti teman-teman bisa bikin CV. Jadi di KRI juga ada CV Maker nih. Jadi teman-teman bikin dulu aja CV, tapi CV-nya yang umum dulu saja. Jadi teman-teman tuliskan selengkap mungkin gitu ya. Aktivitas teman-teman, pengalaman organisasi, pendidikan, teman pernah mengerjain proyek apa aja, terus misalkan sekolahnya di jurusan apa gitu ya. Sertifikasi kalau punya gitu ya. Kemudian kursus yang pernah diikuti, ikut kursus komputer, kursus bahasa Inggris dan lain-lain, atau organisasi juga tuliskan semuanya, prestasi, tuliskan semuanya, nanti dia akan bisa memberikan rekomendasi, dia akan mengkombinasikan gitu ya, dia akan mengkombinasikan psikotes. Jadi psikotes ini lebih ke aspek ini ya, lebih ke aspek bawaan dari lahir gitu ya, bawaan orok istilahnya. Nah kalau tes minat lebih ke passion kita apa, nah kalau CV ini lebih ke kepribadian ya, kita udah melakukan apa saja, lebih ke pengalaman hidup lah gitu. Nah ini si tools ini dia akan akan mengkombinasikan gitu. Ini saya langsung demokan ya. Jadi ini teman-teman bisa masuk ke aplikasi ini namanya karir.ai. Nanti kalau misalkan teman-teman pertama kali login ya, bisa daftar pakai Google free. Nah, seperti ini, teman-teman tinggal login. Kalau belum punya akunnya tinggal daftar pakai Gmail, wajib pakai Gmail ya. Bisa masuk ke sini app.ai. Nah, ini ada CV Maker, nanti ada otomasi lamar kerja juga yang kita akan pakai tools ini juga untuk melamar kerja. Sama ini personal discovery. Nah, di sini ada 2 tes nih yang teman-teman bisa lakukan ya. Pertama ada kuis minat karir. Ini ada yang tadi yang kita mention ya, Reasek tes minat karir. Ini itu teman-teman nanti bisa tinggal klik, nanti akan ke redirect ke sini. Kebetulan saya sudah pernah mengerjakan ya. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti kalau teman-teman mengerjakan kuisnya, ini kuisnya sederhana sih, hanya 7 soal ya. Hanya 7 soal, teman bisa ngerjain dalam waktu mungkin 2-3 menit selesai. Nanti bisa kelihatan teman-teman tuh minatnya apa, di bidang apa gitu ya. Nah, seperti ini nanti akan ada 3 kode seperti ini. Ini namanya kode minat nih. Nah, ini ada artinya, realistic investigator pricing ini ada artinya. Nah, ini ada, tapi ini masih sifatnya hanya satu arah saja ya, tidak multidimensional. Makanya silakan ini dibaca-baca sebagai apa? Sebagai insight gitu ya. Oh ternyata saya tuh sukanya ini. Cuman dari hasil feedback biasanya ini nggak terlalu relevan nih biasanya, apalagi yang baru yang sudah lulus. Bisa sering kali ini nggak terlalu relevan. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan juga tes psikologi ini ya, tes psikologi yang tadi disebutkan, ini tes psikologi lengkap. Ini agak panjang ya ngerjainnya. Ini perlu waktu 1,5 jam nih untuk mengerjakan. Ini silakan teman-teman kerjakan juga. Ini kalau teman-teman ikut psikologi online ini rata-rata harganya 300 sampai 500 ribu rupiah ya. Ini kalau teman-teman bayar sendiri gitu ya. Jadi si Talanalytica ini memang adalah perusahaan yang sudah digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan asesmen terhadap calon karyawan ya, atau atau karyawannya akan dipromosi. Gitu. Dan ini sudah digunakan di banyak perusahaan ya. Digunakan di Paragon, mungkin teman-teman tahu Wardah, ini induk perusahaannya. Kimia Farm jadi udah banyak banget dipakai di banyak perusahaan gitu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan ini sekarang. Jadi biasanya orang ngisi ini kalau mau masuk ke perusahaan. Nah, sekarang teman-teman dibalik, jadi teman-teman tahu dulu kekuatan teman-teman sebelum ngelamar kerja gitu. Jadi dibalik prosesnya. Nah, jadi teman-teman nanti kerjain itu gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah melakukan 2 hal tersebut, teman-teman masuk lagi ke sini nih, teman-teman bikin CV yang tadi disebutkan ya. Teman-teman bikin CV. Jadi CV-nya generik saja, jadi teman-teman tanpa perlu bingung mau jadi apa. Jadi tulis CV teman selengkap mungkin gitu ya, sekomprehensif mungkin.
Nah, di sini ini contoh nih. Jadi ada 9 aspek yang teman perlu masukkan nih. Ya, teman-teman masukkan basic info ini standar ya, nama, alamat, dan lain-lain. Ini kalau ini nggak diperhitungkan ya, maksudnya asal muasal, kemudian lahir di mana, tinggal di mana itu nggak dilihat dalam aspek karir. Tapi pengalaman, proyek ini ada 9 faktor ya, pendidikan, sertifikasi ini teman-teman masukkan semuanya. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman bisa ini nih, masuk ke job recommender. Nanti pilih nih, accounting ya misalkan. Nah, di sini teman-teman punya pilihan nih. Karena tadi ingat ya, saya ngasih contoh banyak mahasiswa IPB yang background-nya pertanian tapi masuk ke perbankan gitu ya. Jadi pada aspek tersebut pendidikannya itu diabaikan gitu ya. Karena kalau teman misalkan anak IPB minta rekomendasi pekerjaan dan memperhitungkan pendidikan ya pasti dikasih rekomendasi terkait pekerjaan terkait pertanian gitu ya. Nah, tapi kan kasusnya tidak selalu seperti itu ya. Seringkali pendidikan itu diabaikan ya. Jadi kita bisa menentukan kita ingin mendapat rekomendasi berdasarkan aspek apa gitu ya. Misalkan saya ingin mendapat rekomendasi berdasarkan pengalaman skill saya saja gitu atau dikombinasikan skill sama sertifikasi. Jadi mengabaikan pendidikan. Atau sebaliknya saya ingin lihat rekomendasi berdasarkan pendidikan saya saja gitu. Ini bisa kombinasi ya. Dan ini teman-teman bisa pilih saya mau karir saya tuh misalkan saya pengen masuk ke dunia e-commerce gitu ya, tertarik misalkan pengen jadi Tokopedia atau di Shopee, bisa pilih e-commerce. Atau kalau misalkan saya belum punya preferensi apapun, nggak apa ini bisa dikosongkan, tulis ini ya, ini itu apa aja deh gitu. Jadi industrinya cross gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh saja nih saya ingin mempertimbangkan pendidikan sama sertifikasi saya saja gitu. Yang lainnya nggak dilihat, yang dilihat duluan ya, teman-teman tinggal klik di sini. Ini perlu kredit ya, nanti teman-teman akan dapat kredit untuk bisa menggunakan aplikasi ini dan dapat insight gitu ya. Teman-teman itu menurut si berbagai aspek tadi, itu teman-teman cocoknya apa? Ini hanya rekomendasi ya. Nanti tetap teman-teman yang menentukan kan teman-teman ini dia hanya memberikan rekomendasi, memberi clue tadi ya, clue, tunjuk gitu. Nah ini nih contoh ini. Kelihatan ya? Jadi berdasarkan rekomendasi, kalau saya mempertimbangkan pendidikan, ini di CV itu saya memasukkan pendidikan saya sebagai akuntansi, jurusan akuntansi. Maka rekomendasinya relevan, akuntan, auditor, gitu, analis investasi, konsultan keuangan, semua pengacara keuangan. Nah ini beda lagi kalau misalkan saya ingin mempertimbangkan, di sini misalkan contohnya di sini skillnya kebetulan keuangan juga sih ini accounting. Coba kita lihat skill atau CV yang lain ya ini. Nah ini si Haris ya. Ini Haris dia proses engineer nih misalkan. Kita coba CV Haris tapi kita ingin hanya mempertimbangkan pengalaman kerjanya saja gitu ya, nggak melihat pendidikan. Karena bisa jadi pendidikannya apa, tapi dia pernah pengalaman kerja itu rekomendasinya bisa berbeda gitu. Pilih ini. Tunggu sebentar. Nah, ini rekomendasinya ini ya. Jadi berdasarkan tadi ya kombinasi. Kalau mempertimbangkan hal tadi ya, mempertimbangkan ini, pengalaman kerja dia cocoknya jadi supervisor produksi, desainer proses, manajer operasi, analisis sistem, dan konsultan sumber daya manusia. Nah ini juga rekomendasinya bisa beda kalau dia mempertimbangkan tadi pendidikan dan lain-lain gitu ya. Nah ini ya, jadi ini tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari atau mendapatkan rekomendasi karir gitu. Oke, langkah selanjutnya setelah kita dapat rekomendasi, kita katakan sudah punya 3 gitu ya, sudah punya 3 rekomendasi karir yang ingin kita jejaki. Langkah selanjutnya itu adalah menghitung kecocokan gitu ya. Nah, jadi ini tools juga ya, salah satu fitur dari Karya AI juga. Jadi kita bisa menghitung nih kecocokan. Jadi kecocokan terhadap apa? Jadi kan kita udah bikin CV ya.
CV. Kita masukkan semuanya selengkap mungkin. Kemudian kita pilih yang tadi kan kita katakan sudah punya 3 ya, 3 alternatif karir. Itu kita masukkan, nanti cara masukkannya ada caranya ya, nanti akan ditunjukkan. Ini akan menentukan faktor-faktor ini nih. Jadi kecocokan pendidikan, jurusan IPK ya, kalau memang di-mention di kerjaannya, pengalaman kerja, usia gitu, soft skills, most and activities. Dan nanti akan keluar skor. Jadi output dari match score ini adalah kecocokan. Jadi tadi kan kita punya alternatif 3 gitu atau 5 ya. Nah ini kita ingin ngecocokin dari sisi kebutuhan pasar ya. Kalau tadi itu hanya pure dari rekomendasi aspek-aspek yang ada dalam diri kita saja. Kalau ini memang kebutuhan pasar gitu. Jadi misalkan contoh tadi accounting dan finance staff ya. Misalkan rekomendasinya pertama ada accounting dan finance staff. Dengan pengalaman, pengetahuan, skill yang saya miliki, sebetulnya saya tuh sudah cocok berapa persen untuk posisi tersebut gitu. Nah, nanti dapat skor ya, nanti dari situ kita bisa punya evaluasi nih. Skor kita misalkan masih jauh di bawah 80, maka action-nya adalah kita harus upskill nih. Upskill gitu ya. Ya belajar lagi tentang accounting dan finance kalau misalkan masih jauh gitu ya. Atau misalkan, wah ternyata masih jauh banget nih saya kalau ngikutin yang ini, saya perlu waktu misalkan harus ngambil ekstensi misalkan perlu waktu 2 tahun lagi. Tapi misalkan saya butuh kerja sekarang, maka yang harus kita lakukan adalah bisa reskill gitu. Kita ganti nih si targetnya menjadi yang kedua misalkan pilihan yang kedua adalah misalkan penulis misalkan ya. Coba kira-kira berdasarkan kebutuhan pasar saya itu cocok nggak jadi penulis gitu ya untuk saat ini dengan skill yang saya miliki gitu. Gitu. Kalau ternyata nih hasil accounting-nya masih di bawah dan misalkan coba untuk penulis ternyata skornya di bawah skornya misalkan di atas 80 gitu ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu apa nanti kita bahas ya. Tapi ini saya akan tunjukkan dulu gimana caranya teman-teman pakai tools si match score ini gitu. Nah, jadi yang pertama harus teman-teman kumpulkan adalah job requirements ya. Jadi job requirements kan teman tadi mau jadi accounting ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah cari 3 sampai 5 contoh infoloker untuk posisi yang terpilih dan tulis ke kualifikasinya. Nah, contoh dan harus cari infoloker yang kualifikasi sama requirement ditulis dengan jelas ya, kayak gini nih contohnya. Jadi kita cari posisinya ini, kualifikasinya ini, itu tulis secara detail ya. Nah, jangan cari yang kayak gini kan banyak ya loker kayak gini nih. Cuma open posisi ini tapi nggak disebutin. Ini nggak memberikan kita petunjuk apa-apa gitu ya. Untuk case seperti ini, untuk hal ini kita abaikan yang ini ya. Kita fokus dulu ke yang ini nih. Jadi kita cari kualifikasi dari job requirement yang ada di pasar. Ini terserah nyarinya teman-teman bisa di sosial media, bisa di Google gitu ya. Ambil 3 sampai 5, kemudian fokuskan ke ini kualifikasinya aja. Jadi informasi perusahaannya dan lain nggak perlu dimasukkan dulu ya. Ini kita coba langsung praktek ya. Nah, ini masuk ke CV nih, CV, kemudian nama fiturnya CV Optimizer ya. Optimizer ini nanti akan ngasih skor. Jadi pilih CV kita yang tadi udah dibikin ya, misalnya contoh accounting. Nah, ini kita bisa cari di mana-mana ya. Nah, ini kita sudah ngumpulin nih beberapa profesi yang paling sering dicari gitu ya. Misalkan nih accounting dan finance staff nih. Nah, ini sebetulnya udah kita ngumpulin nih jadi kayak gini nih. Ini copas ya sebetulnya bisa dicopas aja. Tuh ini ada misalkan requirement pria wanita, usianya di mana, domisili dan lain-lain. Nah, ini dari satu dari satu job locker. Nah, ini job locker yang kedua jadi kasih tanda gini. Jadi bisa teman-teman ditumpuk aja nih 3 sampai 5 nih tuh. Di detail ya. Ini juga paste gitu, ini keempat, dan ini yang kelima. Nah, ini kalau udah tinggal klik di sini aja. Nanti dia akan ngeluarin skor. Ngeluarin skor dan nanti akan diperlihatkan aspek-aspek mana yang sudah sesuai dan mana yang belum gitu ya.
Nah, keluar. Nah, jadi untuk posisi ini match rate saya atau kecocokan saya itu cuma 20% nih. Nah, ini bisa dilihat aspek yang sudah cocoknya apa. Nih, misalkan contoh dari sisi riwayat pekerjaan, saya tuh belum pernah punya riwayat pekerjaan accounting dan finance. Ya nggak apa-apa gitu, karena masih ada aspek lain. Misalkan dari segi pendidikan, dari riwayat yang tadi kita pasti tuh mereka banyaknya butuh S1 dan saya sudah punya pendidikan S1, ini akan centang gitu ya. Terus misalkan butuhnya accounting, kebetulan saya sudah accounting juga nih, jadi centang gitu ya. Dari segi IPK juga misalkan ada yang menyebutkan rata-rata tuh butuhnya 3 dan IPK saya 3 ini akan centang juga. Nah ini juga dari segi pengalaman nih, pengalaman di sini dikasih syarat maksimal 2 tahun, tapi di CV ini pengalaman 13 tahun ini udah nggak masuk, jadi makanya ini silang. Dari segi usia juga akan dilihat. Kemudian ini hard skill ini penting nih ya. Jadi dari segi skill teman-teman itu sudah masuk atau belum gitu kan, teman-teman masukkannya di CV. Jadi ini kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang accounting staff gitu, entry level, nah ini harus teman-teman kuasai nih. External audit, kemudian Google Microsoft Office, hitung pajak, PPN dan PPH gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalau belum ada, karena ini bisa jadi sebetulnya teman-teman sudah mengetahui gitu, sudah punya skill itu, tapi belum dimasukkan karena lupa gitu. Tinggal dimasukkan aja kalau memang teman-teman sudah punya skill tersebut gitu ya. Tapi kalau belum ya, maka teman-teman harus melakukan upskilling tadi gitu ya, upskill, belajar lagi. Nah ini dari segi hard skill-nya, ini soft skill-nya gitu. Nah ini, jadi kebanyakan tuh nyari yang mau belajar karena biasanya ilmu di kuliah aja itu nggak cukup ya, makanya perlu proses belajar lagi. Dan juga ini aktivitas-aktivitas yang tadi yang ada di lokernya tuh dicek ya. Ini ada nggak di dalam CV kita nih? Kalau ada, ini akan centang. Gitu. Ini jadi feedback ya, feedback untuk apa di CV kita gitu. Jadi itu match rate ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu sebetulnya kita tuh dari segi kebutuhan pasar sudah dekat atau jauh atau masih perlu belajar lagi gitu. Nah, selanjutnya ya, tadi misalkan kita sudah cocok nih jadi accounting, sudah skornya udah 79, misalkan beda dikit-dikit itu masih nggak masalah ya. Nah, selanjutnya itu ya fokus gitu. Jadi ketika kita sudah punya tujuan karir dan dari segi skornya juga sudah bagus gitu ya, yang kita lakukan adalah baru fokus ke sini nih, personal branding. Jadi personal branding ini komponennya ada banyak ya. Jadi CV itu hanya salah satu saja gitu. Jadi teman-teman bikin CV yang tertarget. Jadi masukkan semua informasi yang relevan tentang pengalaman, keterampilan, pendidikan terkait tadi accounting tadi gitu ya. Ya makanya namanya CV tertarget. Jadi itu hanya salah satu saja. Nah, kemudian bikin akun LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Jadi LinkedIn ini sudah menjadi standar ya bagi para praktisi di dunia HRD untuk ngecek sebetulnya kevalidan dari CV. Karena biasanya karena Indonesia ini termasuk negara yang tingkat fraudnya tinggi ya, sehingga HRD itu perlu melakukan double check dan recheck gitu. Salah satu metode cek yang paling cepat itu di googling, dan googling itu kan yang akan biasanya didapat itu ada akun sosial media. Nah, sosial media yang paling relevan dengan dunia profesional itu adalah LinkedIn gitu. Jadi teman-teman wajib nih, gitu, teman-teman yang memang mau masuk ke dunia profesional harus punya akun LinkedIn. Dan di dalamnya diisi dengan itu ya, dan aktivitas-aktivitas profesional gitu. Nah, selanjutnya bikin portofolio nih. Mungkin ini nggak semua industri atau profesi juga relevan ya. Yang relevan itu biasanya kayak misalkan desainer, programmer, atau pokoknya yang hasil portofolionya itu bisa diperlihatkan gitu ya. Misalkan IO, teman-teman pernah mengerjakan event apa, itu bisa jadi portofolio gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bikin blog post gitu ya, atau post. Ini kalau teman-teman punya akun LinkedIn, teman-teman bisa dengan mudah bikin blog post nih. Jadi salah satu cara si HRD itu mengetahui skill itu dengan melihat tulisan ya, teman. Kalau kalau apa rajin nulis itu bisa menjadi
salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan, trust ya, membangun authority gitu. Ini bisa teman-teman mulai lakukan nih kalau misalkan belum ya. Nah, jadi selanjutnya adalah bikin ini ya, CV dan personal branding. Jadi CV ini hanya salah satu saja. Biasanya kebanyakan orang tuh hanya berhenti di CV, padahal sebetulnya ada banyak hal-hal yang bisa kita bangun ya untuk membuat personal branding ini sendiri. Nah, kalau misalkan tadi sudah bikin CV sudah gitu ya, ini juga bikin portfolio. Ini portfolio bikinnya tidak perlu lama-lama ya teman-teman, habiskan waktu sehari 2 hari. Tugas kuliah juga bisa masuk ke sini ya, misalkan teman-teman punya tugas kuliah yang relevan dengan karir yang ingin dimasuki, masukkan aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kirim lamaran kerja ya. Jadi tadi kita sudah melewati 3 tahap nih, sudah cocok semuanya. Lanjut langkah selanjutnya itu tidak bisa berhenti di sini saja gitu ya. Kalau kita sudah bikin CV yang baik, tapi kalau nggak ada yang ngelihat, percuma juga gitu ya. Sama LinkedIn juga kalau nggak ada yang ngelihat, nggak ada manfaatnya. Jadi kita masuk ke cara mengirim lamaran kerja gitu ya. Jadi kalau kita bicara metode untuk mengirim lamaran kerja itu ada 3 ya secara garis besar. Pertama adalah media yang langsung dibaca atau diterima oleh manusia. Ini ada 2 yang paling umum ya, email dan WhatsApp yang umum di Indonesia ya. Ini langsung dibaca oleh manusia. Manusia itu apa ya? HRD atau recruiter atau business owner yang baca gitu ya. Yang kedua adalah difilter oleh sistem. Nah ini, jadi mungkin teman-teman pasti pernah dengar ya nih Jobstreet, Glints, LinkedIn. Nah ini yang baca itu yang pertama kali baca itu bukan manusia tapi sistem. Tuh. Mungkin pernah dengar juga sistem ATS ya, Applicant Tracking System. Jadi yang pertama kali ngebaca itu bukan manusia tapi sistem. Jadi sistem ini tujuannya, fungsinya itu adalah memfilter. Karena beberapa perusahaan yang populer kayak misalkan Telkom dan PLN itu ketika sekali bikin buka lowongan itu yang apply itu bisa ribuan. Kebayang HRD-nya pusing seperti apa gitu. Itu dari satu posisi. Misalkan ada puluhan posisi berarti mereka akan mendapatkan aplikasi puluhan ribu ya. Jadi kalau di filter pakai mata itu pasti tidak memungkinkan, tidak visible sehingga mereka menggunakan sistem. Yang ketiga adalah bertemu langsung ya, ini yang paling umum adalah walking interview. Jadi disuruh datang langsung atau jejaring, misalkan kenal sama sini itu biasanya langsung ketemu. Nah ini masing-masing media ini beda-beda nih skornya. Tadi kan kita udah punya ini ya, punya match score ya. Jadi kalau match score kita 80-an% itu bisa pakai metode ini. Tapi kalau mau apply di Jobstreet, di Glints gitu ya, bisa apply tapi kita harus memastikan 100% match score-nya. Jadi kalau misalkan lewat-lewat dikit, misalkan beda pendidikan ya, tapi yang lain match itu otomatis masih itu akan di exclude gitu karena sudah tidak cocok dengan kualifikasinya gitu. Jadi akan langsung dibuang sama sistem. Jadi ya nggak akan dibaca lagi sama HRD-nya kalau pakai sistem ya. Nah tapi kalau by email itu masih ada toleransi, masih cukup gede ini toleransinya 20% gitu. Karena manusia itu kan makhluk yang punya banyak toleransi. Tapi kalau sistem ya enggak, kalau nggak masuk kualifikasi langsung dibuang gitu, di-exclude. Karena ada banyak yang lebih qualified gitu ya. Tapi kalau dibaca manusia itu masih ada toleransi. Sama dengan ketemu langsung juga seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi dari tiga teknik tadi yang sudah kita diskusikan. Ini ada ini ya melamar aktif ya. Dia melamar aktif ini adalah kirim pekerjaan via email gitu. Jadi kita kembali ya ke sini. Nah, kita udah di sini ya sekarang. Kita sudah melakukan tiga langkah. Yang langkah selanjutnya adalah melamar aktif. Jadi melamar aktif itu caranya gimana?
Jadi intinya melamar aktif itu kita kirim lamaran tapi nggak nunggu informasi buka lowongan aja, kirim aja gitu ya. Nah, ini ada 4 alasan kenapa kita perlu melakukan melamar aktif. Jadi dari perspektif HRD, di HRD itu secara aktif itu ngebuka lowongan terus gitu ya. Meskipun lagi nggak ada lowongan, kenapa? Sebagai istilahnya itu akan di-archive ya. Jadi archive itu disimpan kalau misalkan ada kebutuhan mendadak, butuh banget, misalkan ada karyawan yang keluar tiba-tiba gitu ya, atau sakit atau alasan apapun, mereka punya database. Jadi sebenarnya perspektif HRD itu mereka senang mengkoleksi applicants gitu ya, dikumpulin sama dia gitu. Asalkan memang aplikasinya memang high quality. Nah, taunya high quality dari mana? Dari match score tadi gitu ya. Makanya kita harus memastikan bahwa match score kita tuh tinggi terhadap posisi yang ingin kita lamar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara statistik ya, orang yang aktif melamar secara aktif ini akan punya kesempatan diterima lebih besar. Tadi kita di slide awal ya kita lihat bahwa orang yang melakukan pelamar aktif itu punya punya potensi untuk diterima lebih besar dibandingkan channel melamar yang lain ya, sampai angka 40 sekian persen gitu dibandingkan channel yang ini hanya 10 sampai 20%. Dan kemudian juga terbukti ya, jadi metode ini sebetulnya adalah metode yang digunakan oleh orang tua kita dulu ya, mungkin ayah, ibu, atau kakek nenek sejak tahun 90-an. Jadi sejak dulu ketika internet belum populer, itu cara orang lamar itu ya datang ke kantor ya, didatangi satu-satu sambil bawa amplop gitu. Mereka datang, saya mau melamar, ada pekerjaan nggak gitu, sampai dia ngasihin amplop. Amplopnya itu isinya bisa ijazah gitu ya, surat keterangan baik, KTP dan lain-lain, dan dikirimkan ke siapapun yang ditemui di kantor gitu. Misalnya ketemu satpam ya dititipin ke satpam, kalau ketemu sama front office dititipin ke front office gitu ya. Dan ini terbukti gitu ya, it works sudah berjalan puluhan tahun ya. Hanya sekarang medianya saja yang berbeda gitu ya. Sekarang medianya ya melalui email gitu. Dan yang terakhir, persaingan semakin ketat gitu ya. Tadi kita lihat bahwa statistik orang melamar pekerjaan di Indonesia itu 10 hanya 30 lamaran per bulan saja. Nah, makanya rekomendasinya yang dari statistik yang sudah kita pelajari ya itu kirim 1 lamaran per hari. Wah, nggak kebanyakan nih gitu ya. Itu tadi ya, kita ingin memenangkan dari segi statistik ya, memenangkan dari segi persaingan. Jadi mau tidak mau kita harus over melewati kompetitor yang lain gitu ya. Nah, gitu pertanyaannya gimana caranya nih ngirim 100 lamaran per hari, ini banyak banget gitu ya. Nah, ini ada caranya gitu ya. Makanya kita ajarin di sini caranya. Ya, pertama adalah cari lowongan ya di berbagai media, ada banyak ya, bisa di Google, Telegram, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain gitu. Nah, jadi teman-teman hanya perlu fokus ke informasi lowongan yang ada emailnya saja gitu. Jadi ini kan email rekrutmen ya, email HRD nih. Kita kumpulin gitu ya, dan kita catat. Karena ada banyak sekali, nanti saya tunjukkan ya salah satu sumber yang berlimpah gitu ya, informasi seperti itu. Nanti kita kumpulin nih 100 info nama perusahaan. Jadi kan di sini ada ya nama perusahaannya nih. Perusahaan ada emailnya tuh. Jadi kita udah punya data email dan perusahaan. Dan kita bisa juga catat nih, ini saya dapat informasi ini dari Instagram gitu, tanggal berapa gitu ya, dari Facebook, dari Telegram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tinggal dikirim aja gitu, kirimin satu-satu manual via email. Nah, ini saya tunjukin ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Nah, ini contoh ya. Jadi ada banyak grup Telegram yang setiap hari ini saya baru buka tadi sore ya. Ini udah 200 tuh, ada 200 lowongan kerja yang mencari. Dan ini kita lihat ya di sini. Tuh, ada emailnya, ada nama perusahaannya, dan ini banyak sekali nih. Dalam hitungan jam sudah ada ratusan, ada puluhan ya. Ini udah ada emailnya juga, ini ada nama perusahaannya. Jadi ini ada banyak sekali. Jadi 100 per hari itu menjadi angka yang sangat doable banget gitu ya. Sangat visible banget karena informasinya banyak banget. Dan ini baru dari satu sumber ya. Kalau teman buka Facebook, buka
buka Facebook, kemudian buka Telegram, buka Twitter gitu ya. Ada banyak sekali informasi-informasi seperti ini. Jadi, nah untuk kasus sekarang, jadi kita nggak perlu ngelihat ini dia lagi ngebuka apa ya. Jadi kita hanya fokus ke emailnya saja. Hanya fokus ke emailnya saja, kita kumpulkan, kita list ke dalam Excel ya tadi ya. Nah, jadi kita kumpulkan. Ini cara manual ya. Nanti saya akan tunjukkan cara menggunakan aplikasi Karir AI tadi yang kita sudah siapkan. Nah, jadi teman-teman bikin gitu ya, dikumpulin 100 email setiap hari ya. Per hari selama minimal 10 hari gitu. Jadi kita di akhir aktivitas ini kita akan kita sudah mengirimkan 1000 lamaran ya, 1000 lamaran. Nah, lamarannya itu hanya ke satu posisi ya. Jadi jangan ngelamar ke banyak posisi. Meskipun di sininya itu posisinya di sini nih cari staff AR gitu ya. Tapi kita misalkan ngelamar untuk posisi HRD, ya kita lamar posisi HRD saja karena ini tadi ya. Nah, ini perspektif HRD nih. Nah, meskipun lagi tidak membuka lowongan, sebetulnya tidak membuka lowongan juga belum tentu nggak ada lowongan ya. Karena bisa jadi sebetulnya dia buka lowongan tapi kita nggak tahu gitu. Karena bisa jadi dia buka lowongan tapi kita nggak lihat gitu. Atau sebenarnya dia buka lowongan sudah ditutup tapi sebenarnya dia belum ketemu calon yang tepat sehingga sebetulnya masih masih dibuka tuh lowongannya tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah, sehingga kita perlu fokus ke satu posisi yang tadi sudah kita tentukan ya, sudah kita lakukan di step 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi fokus ke satu posisi. Jadi misalkan mau ngelamar web developer, ya udah kirim lamaran menjadi web developer ke 100 perusahaan gitu. Nah, itu tadi cara manual ya. Sekarang saya akan menunjukkan cara semi otomatis ya, secara otomatis. Jadi kita akan menggunakan fitur Chrome extension ya dari Karir AI. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Chrome extension itu apa, Chrome extension ini adalah mungkin kalau teman-teman buka laptop ya, ini kalau di HP itu nggak bisa, harus pakai laptop atau PC ya. Itu kalau kita buka browser, namanya browser itu ada kayak gini ya, browser kayak tadi saya buka ini pakai browser, namanya ini browser, ini Chrome ya. Nah, ini browser. Nah, ini jadi kita bikin satu extension yang fungsinya itu ada dua fungsi. Pertama itu adalah kita dengan extension ini kita bisa pilih gambar dan text soccer untuk jadi target untuk kirim email, kirim lamaran berbasis email tadi. Dan yang kedua adalah bisa otomatis gitu ya mengisi formulir lamaran kerja di berbagai website. Nanti saya tunjukkan demonya ya. Jadi intinya fit Chrome extension itu apa aja? Chrome extension itu kayak gini nih. Jadi teman-teman nanti bisa install ya. Jadi kalau teman-teman ke web Karir AI, nah di sini ada fitur nih. Nah, ini ada Chrome extension ini, teman tinggal klik di sini. Nah, nanti akan buka. Nah, ini teman-teman tinggal klik. Ini karena saya sudah install ya, sudah install. Jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum install, nanti ini tulisan install di Chrome. Tinggal klik, nanti dia akan otomatis nge-install. Nanti ada kayak gini nih di ujung nih, di ujung kayak gini ya teman-teman, di ujung. Nah, nanti kalau sudah terinstall akan bisa login. Teman-teman harus bikin akun dulu ya di Kadari. Bikin login, login nanti bisa login. Nah, nanti kalau sudah pasang extension ini, nanti misalkan di Telegram ya, tuh akan ada button seperti ini. Nah, button seperti ini ini kalau ditekan, misalkan contoh ini ya, kita cari lowongan yang ada emailnya. Kalau link seperti ini nggak bisa otomatis lambat dari sini. Nah, ini kayak ini contoh ya email ini saya tinggal klik. Nah, dia bilang aplikasi kamu sudah disimpan di akun Karir AI kamu. Nah, ini tinggal klik OK nih ya. Nah, kemudian kita lihat nih di akun Karir AI kita. Ini teman-teman bisa masuk ke sini. Itu otomatis akan tersimpan.
Nah ini ada fitur kirim lamaran kerja ya, tinggal diklik. Nah ini yang terkirim dan ini yang siap dikirim. Nah ini tadi ya, jadi yang tadi kita klik udah otomatis tersimpan di sini. Ini kita bisa klik di sini. Nah jadi tadi yang kita pilih sudah kelihatan sini ya. Tuh ini udah otomatis dari sini. Posisinya ini yang tadi sudah kita tentukan di tahap 1 dan kedua dan ketiga tadi ya. Nah ini ngisinya di setting. Jadi kita ada satu UI lagi di sini. Nah setting. Di sini kita ngisi kita mau jadi apa, mau ngelamar posisi apa gitu ya. Ini subjek emailnya dibikin default. Jadi semua lamaran kita isinya kayak gini. Mau pakai CV yang mana? Kan kita punya beberapa versi bisa pilih. Kemudian ini pesan ininya nih apa, cover letternya. Cover letter ya, ini standar aja cover letter. Dan ini bisa pakai ini namanya tag ya. Jadi nama perusahaan dikasih kurawal gini, nanti otomatis akan diganti dengan nama perusahaannya. Nama perusahaan yang tadi kita lamar ya. Misalkan tadi nama perusahaannya PT ABC, nanti ini akan otomatis ganti ketika kekirim gitu. Nah, nanti ini akan ada banyak dia teman-teman, nanti tinggal fokus aja nih nyari. Tinggal klik-klik-klik gitu aja ya. Di sini tinggal nggak perlu lagi buka ngumpulin email, terus copy paste gitu. Tinggal fokus aja ke sini, klik. Dah satu gitu ya. Terus ini ada lagi dua, nah, dan seterusnya terus sampai dapat 100 per hari gitu. Tuh. Nah, otomatis muncul semua nanti ke koleksi di sini. Tuh, muncul dapat ya, tuh dapat emailnya lagi ke Pratama, ke tuh muncul. Jadi kirim 100 lamaran itu akan jauh lebih mudah ya ketika kita sudah menggunakan tools ini karena sudah otomatis dan ke tracking. Nah, ini saya demoin ya. Nih, tadi kita sudah pilih nih contoh ke sini. Oh, ini nggak ada emailnya. Kita cari ada emailnya ya. Nah, ini request dulu. Nah, ini emailnya ya. Tapi ini kan hanya demo saja. Ini kita coba ke sini nih, karir project@gmail. Nah, ini nama perusahaannya kadang-kadang dia suka nggak tepat, suka ada kurang-kurang, nih bisa disesuaikan ya. TBK-nya nggak usah. CV-nya, misalkan saya pilih CV accounting. Ya udah, cukup gitu aja nih. Ini kalau teman-teman mau attach itu ya KTP, kemudian surat keterangan baik atau ijazah tuh bisa di setting tadi ya. Ini kita bisa attach. Bisa attach. Jadi nanti otomatis akan kekirimkan ke semua lamaran yang kita kirimkan. Ini tinggal simpan dan kirim. Dia otomatis akan kekirim. Tuh sudah. Udah kekirim satu tuh. Jadi akan lanjut lagi ke yang tadi sudah kita simpan ya. Kalau sudah oke, ini biasanya yang suka bermasalah biasanya di ini nih nama perusahaan. Cuma ini kayaknya udah betul ya. Ini tinggal klik dan seterusnya. Tuh, jadi ngirim satu lamaran itu menjadi sangat mudah. Dan nanti contoh lamaran yang diterimanya kayak gini nih. Jadi kayak di kompos manual aja, kayak kita bikin email manual ini contoh ya tadi. Nah ini tuh ya, ini jam 20.45 tuh otomatis nih sistem arsitek. Nah ini ya nama perusahaan sudah otomatis terisi, kemudian apa CV-nya sudah di-attach juga, cover letternya juga sudah otomatis tergenerate tuh, nama alamat kepada perusahaannya juga sudah otomatis terisi, nggak perlu manual lagi. Ini kalau kita mau ngerjain manual, lumayan effortnya nih ya, setiap perusahaan kita edit dulu, kita save lagi, kemudian kita attach lagi ke emailnya dan seterusnya gitu. Tapi kalau pakai ini bisa sangat dilakukan dengan sangat cepat gitu. Itu jadi kita punya fitur Chrome Extension ya. Nah ini ada settingan yang harus teman-teman lakukan ya sebelum bisa ngirim email, harus melakukan otorisasi. Jadi aplikasi kita sudah diverifikasi oleh Google ya 100% aman. Dan ada centang ini kalau di Instagram tuh centang biru ya. Ini di Chrome Extension juga ada centang birunya. Jadi kita sudah diverifikasi oleh Google jadi ini aman insya Allah. Nah, jadi teman-teman kalau mau
pakai fitur ini harus ke sini dulu nih ya, email setting. Nah, ini harus diklik di sini, nanti ada apa petunjuk, tinggal di oke aja. Nanti kalau udah oke nanti bisa kayak tulisannya kayak gini, sign out. Gitu. Oke, itu ya. Jadi kita sudah panjang lebar ya. Kita nggak akan bahas ya mengenai CV detail gitu ya. Interview mungkin di sesi yang lain karena waktunya tidak memungkinkan. Tapi kita hari ini sudah belajar flow secara umum ya untuk cari dan dapat pekerjaan. Apakah bisa dalam 30 hari? Ya tergantung ya. Tadi tergantung tujuan kita kemana, bekal kita seperti berapa banyak sekarang. Kemudian kita mau lewat mana gitu ya. Tadi di awal kita bicara itu. Jadi kalau teman-teman misalkan punya alternatif karir yang match score-nya sudah tinggi, ya itu akan jauh lebih cepat ya dibandingkan misalkan teman-teman sekarang, kondisi sekarang teman-teman masih match score-nya baru 50, maka teman-teman harus upscaling dulu tuh 30. 30 itu bisa nyampe ya bisa macam-macam tergantung dari kesulitannya, bisa bikin perlu waktu sebulan, 2 bulan, beda-beda tergantung skill-nya gitu. Jadi kita sudah bicara ini ya untuk pilihan karir, kemudian kita cek match score dulu. Jadi match score-nya tujuannya untuk memastikan skill yang kita miliki saat ini itu seberapa cocok dengan kebutuhan pasar gitu, kebutuhan di dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian kita bikin CV, tadi bikin ini ya, bikin personal branding ya. Kemudian kita lakukan melamar aktif nih, melamar aktif target sehari 100. Kalau kita lakukan selama 10 hari terus menerus kita akan sudah mengirimkan 1000. Jadi kita sudah punya probabilitas untuk lolos dapat interview tuh sekian puluh kali lipat dibandingkan teman-teman lain yang hanya mengirimkan 10, 30 per bulan. Bayangkan teman-teman berapa kali lipatnya punya probabilitas secara statistik untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya gitu. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau diskusi, silahkan. Masih ada waktu 10 menit, silahkan. Mau open mic juga boleh. Oke, dari Nur Hikmah Fitria ya. Apakah fitur aplikasinya bisa Pak cover letter digabungkan dengan CV? Enggak. Kalau untuk di sini enggak bisa. Tapi untuk yang lain-lain, kayak misalkan untuk ijazah, begitu ya, untuk vaksin, itu teman-teman bisa gabungkan ya. Cuman untuk di sini dia akan terpisah filenya. Gak masalah ya sebetulnya. Nah ini teman-teman bisa nge-attach nih, di sini ada email setting ya. Nah di sini teman-teman bisa ngasih attach, misalkan teman ngasih attach KTP gitu ya. Ini bagusnya teman-teman di zip dulu sih KTP, kemudian vaksin, kemudian surat kelakuan baik. Kalau ada rekomendasi juga dimasukkan, teman-teman gabungin dulu jadi satu file PDF. Kemudian nanti tinggal di attach nih. Tinggal pilih file ya. Misalkan ini contoh aja ya. Nih. Ya, nanti teman-teman bisa nge-attach ya. Nanti otomatis akan bisa kekirim gitu. Jadi bawaan saat ini belum bisa ya. Jadi harus teman-teman attach sendiri. Kenapa? Karena si cover letternya itu kan unik ya. Jadi ada ininya nih. Jadi setiap perusahaan itu nanti akan kirim cover letter yang beda-beda gitu. Makanya nggak bisa digabungkan. Gitu ya, Nur Hikmah. Kemudian Rifki, sertifikat pelatihan atau kursus atau bootcamp apa termasuk portofolio? Enggak. Kalau sertifikasi bisa kita attach ya. Jadi portofolio itu lebih ke hasil ya. Kalau bootcamp itu nanti teman bisa masukkan ke CV. Kan ada pelatihan course ya, bisa teman-teman masukkan gitu. Nah, kalau tugas latihannya bisa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut bootcamp tapi misalkan nggak ngerjain tugas ya nggak bisa jadi portofolio. Jadi harus ada hasilnya ya. Harus kalau misalkan ikut bootcamp digital marketing tuh biasanya kan ada aset yang dibikin misalkan website gitu ya. Atau apalagi website, terus aplikasi, misalkan bikin aplikasi mobile gitu ya, atau yang bikin desain, misalkan digital marketing, bikin akun sosial media, ada hasil desainnya itu bisa kelihatan. Gitu. Itu ya, jadi Rifki, kalau bootcampnya nggak bisa, tapi hasilnya bisa menjadi portofolio. Itu ada lagi, silakan teman-teman, terakhir.
Mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi hari ini. Oke, kalau nggak ada kita tutup sekian ya. Oh ya, terus terakhir nih sebelum saya tutup, buat teman-teman yang sudah pakai Karir AI dan merasakan manfaatnya, jangan lupa ajak teman ya untuk join Karir AI juga. Jadi teman-teman akan mendapatkan 10 kredit untuk setiap orang yang udah gabung di Karir AI dengan link unik. Jadi teman-teman ketika gabung di Karir AI, nah ini ada fitur nih, ada fitur sini ya, ajak teman. Ini teman-teman akan punya link unik. Nah, link uniknya ini bisa teman-teman copy, terus bagiin ke terserah ya grup, misalkan grup angkatan, grup teman-teman SMA dan seterusnya. Nanti kalau ada yang daftar, teman-teman akan dapat kredit 10. Lumayan ya, bisa untuk aktivitas teman-teman apply pekerjaan atau pakai aktivitas bikin CV dan lain-lain. Oh, terkait grup locker. Maksudnya grup locker apa nih? Jadi ini ada banyak ya grup locker apa di Telegram ya. Oh iya, sebetulnya extension ini nggak cuma di Telegram aja ya, teman-teman juga bisa pakai di website lain, bisa di Google juga bisa. Jadi misalkan ke teman-teman googling nih ya, contoh nih ya, misalkan lowongan developer nih contoh ya. Ini bisa dipakai juga untuk ini asal teman-teman udah pakai extension ini ya. Jadi teman-teman misalkan cari gambar, kan ini nih. Nah ini juga ini kalau teman-teman buka itu ada ininya, ini bisa apply juga gitu. Jadi bisa di mana-mana nih. Gak cuma di Telegram saja. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu nih grup Telegram itu ada apa aja sih, banyak ya bisa googling ya. Oh ya, ini satu lagi saya lupa ya, tadi mau demo ini. Jadi salah satu kelebihan dari Chrome ini ya, selain tadi kita bisa ngirim lamaran, kita juga bisa ngisi form. Mungkin teman-teman pernah ya ketemu form kayak gini ya, ngisi kayak gini. Ini kalau teman-teman install Chrome ini bisa otomatis ngisi nih. Klik kanan ya. Tuh, klik kanan nih ada autofill. Ini isi manual juga bisa nih. Jadi daripada ngetik satu-satu, ini tuh informasinya dapat dari mana? Ini dari CV ya. Kan teman-teman bikin CV ya, bikin CV. Kemudian misalkan daripada ngetik gitu ya, ini teman-teman bisa bisa isi tadi manual atau autofill. Ini klik sini, jadi akan otomatis ngisi. Nah, cuma saat ini baru teks aja. Kalau misalkan yang sifatnya field apa gitu dia masih belum, masih kita improve lagi. Tuh kan otomatis isi ya. Tuh ini nama, kota, provinsi, email HP udah otomatis keisi. Ini KTP nggak keisi karena memang kita nggak minta nomor KTP ya di CV. Cuman kalau ada informasi lain sama tempat kelahiran juga nggak minta, makanya ini undefined. Tapi kalau informasi ada ya akan ada kayak email gitu ya, nomor WA atau mas keisi. Gitu. Jadi selain tadi bisa kirim lamaran berbasis email, bisa juga ngisi form-form seperti ini ya. Cuman form seperti ini sarannya teman-teman pastikan dulu requirement-nya ya harus match score-nya 100% gitu. Sesuai. Kalau email dia relatif lebih toleransinya relatif lebih besar. Oh iya, ini ada Anis ya. Mohon maaf saya sudah mencoba fitur kuis minat. Namun saya bingung cara untuk melihat hasilnya. Oh, hasilnya harus masuk ke dalam ke sini lagi. Jadi tadi misalkan sudah ngisi ya, masuk ke sini, masuk ke app Karir AI, kemudian masuk ke sini. Nah, personal discovery. Nah, nanti lihat hasil di sini. Nah, ini ada penjelasannya. Ini bisa download full PDF. Ini juga ada. Nanti kalau udah ngerjain yang si Kotes juga ada ininya. Nanti ada klik ini kan berubah. Kalau belum ngerjain akan kerjakan. Kalau udah selesai ada lihat hasil. Nanti bisa download ini juga. Download PDF. Nanti kalau udah teman-teman pakai fitur yang tadi ya job recommender itu kan otomatis ngebaca. Nggak usah di-attach lagi. Dia akan otomatis ngebaca data dari minat ini sama psikometri. Oke, gitu teman-teman. Jangan lupa ya masuk ke ini grup. Ini ada grup pejuang karir. Teman-teman
gabung di sini ya. Silakan nanti kita bisa diskusi. Ada mau tanya-tanya apa silahkan. Ada apa? Ada kendala, ada bug juga boleh. Silakan ya di report aja. Saya pakai ini nggak jalan gitu. Nanti kita kita perbaiki. Ini kita masih beta ya, masih beta. Jadi kesempatan teman-teman belum banyak yang tahu tools karir AI ini. Jadi teman-teman bisa punya competitive advantage. Jadi punya tools yang bisa teman pakai memudahkan teman-teman lamar kerja, dan kompetitor lain nggak belum banyak yang pakai gitu ya. Masih pakai tools di luar sana yang sudah umum lah gitu. Itu mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafarat majelis. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.